Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prabowo Putra dengan NRP 18401035 akan mencoba mempresentasikan materi tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja ialah proses evaluasi terhadap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang dikompresikan dengan standar yang dilanjutkan dengan memberi informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja biasa juga disebut dengan pemberian peringkat pada karyawan melalui peninjau, evaluasi, dan penilaian hasil kinerja. Penilaian kinerja dimaksud bukan untuk membeda-bedakan karyawan, tetapi penilaian kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dampak positif kepada perusahaannya. Lalu tujuan dari penilaian kinerja adalah menyarankan peninjau ulang atas kinerja karyawan, memperoleh data sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji diterapkan pada organisasi, membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh perusahaan, memungkinkan manajemen menjalani negosiasi secara rasional dan objektif dengan serikat pekerja ataupun dengan langsung kepada karyawan, melakukan minimalisir karyawan mengeluh yang berakibat karyawan menjadi resign. Dengan adanya penilaian kerja karyawan, maka karyawan akan merasa diperhatikan dan dihargai dalam setiap kinerjanya. Lalu ada syarat efektivitas penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja efektif, ada beberapa syarat dalam efektivitas penilaian kinerja. Itu yang pertama ada relevan. Ada kaitannya yang jelas antara standar tampilan kinerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembar penilaian. Lalu ada yang kedua ada sensitivity. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Lalu yang ketiga ada reliability. Hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, akurat, konsisten, dan stabil. Kemudian ada acceptability, jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu ada practicality, mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak terbelit-belit. Lalu manfaat penilaian kinerja karyawan adalah yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Lalu menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Contohnya seperti kenaikan gaji atau promosi naik jabatan. Lalu kemudian membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dan karyawan. Kemudian ada menghargai setiap kontribusi. Lalu KPI atau yang disebut dengan Key Performance Indicator. Saya mengambil contoh dari kelompok saya sendiri yang menilai head barista. Pekerjaan dari head barista adalah
mengamati biji-biji kopi dari pagi sampai sore, dan biji-biji kopi, lalu memisahkan biji yang bagus dan yang jelek. Lalu yang kedua, memeriksa mesin kopi. Bila ada kerusakan, maka harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, mengevaluasi menu-menu makanan atau menu kopi di kafenya. Apabila menu makanan itu sudah tidak diminati kembali oleh pelanggan, maka kita harus mengganti menu makanan tersebut supaya ada perubahan. Saya meneliti head barista dari kafe teman saya yang bernama Julius Kepilus.